Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah desa atau kelurahan Babakan di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Oke, langsung aja ceritanya teman-teman. Pada abad akhir ke-14, Pangeran Panjunan dan adiknya Pangeran Kejaksan datang ke Giri Toba beserta pasukannya yang berjumlah sekitar 60 orang. Sebelum memasuki Giri Toba, Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan terlebih dahulu memantau daerah di sekitarnya dan memerintahkan pasukannya untuk membuat tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan ini kemudian dikenal dengan nama Pelangon. Setelah membuat tempat peristirahatan, Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan mendirikan pandai besi untuk membuat alat-alat pertanian beserta perkakas, golok, gergaji, parang, cangkul, bajlong, bodem, linggi, serta perkakas lainnya. Pandai besi ini kemudian diberi nama Pandai Domas yang berlokasi di sebelah barat jembatan gantung yang melintas menuju daerah Wanantara. Di Pandai Domas ini pula Pangeran Panjunan menanam 7 buah pohon beringin sebagai kenang-kenangan atas keberadaan mereka ketika bermukim. Ketujuh beringin itu oleh masyarakat Babakan dikenal dengan nama Beringin Pitu. Karena daerah ini sering terkena longsor dan erosi, Pandai Domas kemudian dipindahkan ke tempat lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Setelah mendirikan Pelangon dan Pandai Domas, Pangeran Panjunan memerintahkan pasukannya untuk segera memulai pekerjaan membangun pemukiman penduduk. Pasukan Pangeran Panjunan membangun pemukiman dengan cara meratakan gundukan-gundukan tanah dan menebangi pohon sehingga menjadi sebuah lapangan luas. Karena tempat yang dijadikan pemukiman itu dibuka dengan cara menebang pohon dan meratakan bukit atau dibapak ya teman-teman kalau dalam bahasa Cirebon. Maka tempat itu dinamakan Babakan. Ketika itu Pangeran Panjunan telah menjadi pemimpin yang memegang wilayah antara Panjunan dan Kejaksan. Dan larangan di daerah ini teman-teman. Jadi di desa Babakan ini ada larangannya ya teman-teman. Ceritanya ada sebuah larangan di Babakan yang sehingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat di daerah tersebut, yaitu dilarang membuat subur dan menanam mentimun. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah pengangkatan kepala desa pertama di Kelurahan Babakan. Alkisah, setelah Babakan berkembang menjadi sebuah pedukuhan, para kibuyut yang bermukim di daerah itu sepakat mengangkat Kibuyut Atas Angin menjadi Ki Gede Babakan atau kepala desa. Ketika Kibuyut Atas Angin melakukan perjalanan untuk mengetahui daerah di sekitar Babakan, ia diikuti oleh Ki Gede Seda yang ingin menghentikan perjalanannya. Karena merasa diacukan, Ki Gede Seda menjadi sangat marah dan menantang Kibuyut Atas Angin untuk bertanding, mengadu kesaktian dan katigdayan. Kibuyut Atas Angin Ki Gede Atas Angin terpaksa melayani tantangan itu dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Ki Gede Seda dengan licik telah membuat ranjau berupa sumur yang sangat dalam, ditutupi oleh tanaman mentimun yang menghijau, sehingga tidak terlihat bahwa di dalamnya ada sebuah sumur. Sumur ini digunakan Ki Gede Seda untuk membunuh Kibuyut Atas Angin. Setelah membuat ranjau, Ki Gede Seda mendorong Kibuyut Atas Angin sehingga terperosok dalam sumur. Kemudian Ki Gede Seda melemparinya dengan batu-batu besar. Setelah dirasa Kibuyut Atas Angin telah tewas, Ki Gede Seda mendekati tepi sumur. Namun tanpa diduga Kibuyut Atas Angin melesat keluar dari sumur dan menarik Ki Gede Seda untuk menggantikannya. Pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Kibuyut Atas Angin. Setelah pertarungan selesai, Kibuyut Atas Angin melanjutkan perjalanan untuk pulang dan menceritakan kejadian yang telah menimpa dirinya kepada penduduk Babakan. Akibat dari kejadian itu, para Ki Gede
Ki Buyut dan para rakyat dan penduduk Babakan sepakat untuk tidak membuat sumur dan menanam timun. Dan berikut nama-nama Ki Buyut Babakan: Ki Buyut Atas Angin, Ki Buyut Ardi Jamidin, Ki Buyut Karekiran, Ki Buyut Davia, Ki Buyut Kafi Wajah, Ki Buyut Natiman, Ki Buyut Praja, Ki Buyut Nur Siam, Ki Buyut Matram, dan Ki Buyut Kebayan. Dan untuk kisah Keramat Pelangon itu sendiri, teman-teman, Keramat Pelangon merupakan salah satu objek wisata yang berada di Desa Babakan Sumber. Pelangon berasal dari kata Tegal Kelangenan, yang berarti sebuah tempat atau bukit untuk menenangkan diri. Keramat Pelangon terdiri bukit-bukit yang dikelilingi hutan dan dijaga oleh kera-kera liar. Di Keramat Pelangon juga terdapat makam Pangeran Panjunan dan makam Pangeran Kejaksan, yang merupakan pendiri dari Desa Babakan dan Pelangon. Oleh karena itu, sejarah berdirinya Pelangon sangat berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Desa Babakan yang ada di Sumber, ya teman-teman. Objek wisata Keramat Pelangon biasa ramai dikunjungi wisatawan pada tanggal 2 Syawal dan 11 Zulhijjah dan 2 Rajab. Pada tanggal 2 Syawal dan 27 Rajab, pengunjung akan datang lebih ramai karena di tanggal tersebut adalah tanggal wafatnya Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Pengunjung yang datang pada tanggal tersebut biasanya melakukan ziarah dan doa bersama. Dari Kelurahan Sumber, objek wisata ini berjarak 1 km. Dan menurut mitos, kera-kera ini tidak berkurang jumlahnya, teman-teman, tetap segitu walaupun beranak pinak. Dan mereka juga memiliki keanehan-keanehan seperti bangkai kera yang tidak ditemukan, dan masih banyak masyarakat yang berdoa di tempat ini di tempat-tempat tertentu, seperti di situs Pangeran Kejaksan dan Panjunan sendiri, dan masih banyak situs-situs tersembunyi lainnya di Gunung Pelangon ini, ya teman-teman. Ya, wallahu alam, segitu kisah saya menceritakan tentang Desa Babakan dan sejarah Pelangon itu sendiri. Semoga bermanfaat dan ikuti selalu channel saya Cinarita Nusantara yang selalu menelusuri jejak-jejak para leluhur di Nusantara. Kisah-kisah saya juga yang bersumber dari naskah-naskah kuno, juga dari cerita-cerita tutur yang diceritakan turun-temurun dari nenek moyang. Semoga bermanfaat cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.